wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu proses lahirnya Pancasila. Pancasila bukan sekedar deretan 5 sila, melainkan suatu hasil dari proses pemikiran para pendiri bangsa untuk merumuskan dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam proses perumusannya melibatkan musyawarah dan masalah yang sangat krusial dalam sejarah Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila, Piagam Jakarta, dan BPUPK. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila, yaitu kita akan membahas tentang BPUPK atau BPUPKI, yaitu Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia atau Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan. Yang kedua, pembentukan Piagam Jakarta. Yang ketiga, kita akan membahas tentang peran penting kemerdekaan Indonesia. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Dalam proses pembentukan BPUPK itu sangat kokoh dan menjelang pada kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 29 April 1945. Jepang membentuk suatu kelompok yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Sosakai atau bisa disebut dengan Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui persiapan dalam membentuk kemerdekaan Indonesia serta dalam merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPKI melakukan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting tersebut meliputi Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka menyampaikan pendapat tentang perumusan dasar negara Indonesia. Yaitu pendapat tentang Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan 5 asas secara lisan, yaitu salah satunya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri kesejahteraan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan untuk rakyat. Yang kedua, Profesor Supomo menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara yang meliputi persatuan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat.
Dan yang ketiga, pendapat tentang Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengatakan 5 prinsip yang dinamakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri-kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menawarkan konsep Trisila, itu konsep sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Dan Ekasila atau gotong royong pada tanggal 1 Juni, kemudian yang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila, yaitu kita akan membahas tentang BPUPK atau BPUPKI, yaitu Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia atau Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan. Yang kedua, pembentukan Piagam Jakarta. Yang ketiga, kita akan membahas tentang peran penting kemerdekaan Indonesia. Yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Dalam proses pembentukan BPUPK itu sangat kokoh dan menjelang pada kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 29 April 1945. Jepang membentuk suatu kelompok yang disebut dengan Dokuritsu Junbi Tosakai atau bisa disebut dengan Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui persiapan dalam membentuk kemerdekaan Indonesia serta dalam merumuskan dasar negara Indonesia. BPUPKI melakukan 2 kali sidang, yaitu sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting. Tokoh-tokoh penting tersebut meliputi Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Mereka menyampaikan pendapat tentang perumusan dasar negara Indonesia. Yaitu pendapat tentang Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 mengajukan 5 asas secara lisan, yaitu salah satunya pri-kebangsaan, pri-kemanusiaan, pri-kesejahteraan, pri-kerakyatan, dan kesejahteraan untuk rakyat. Yang kedua, Profesor Supomo menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara yang meliputi persatuan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Dan yang ketiga, pendapat tentang Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945.
yang mengatakan 5 prinsip yang dinamakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menawarkan konsep Trisila, itu konsep sosio-nasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan Ekasila atau gotong royong pada tanggal 1 Juni, kemudian yang kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah pidato Insinyur Soekarno, dibentuklah sebuah kelompok kecil yang disebut dengan panitia kecil atau bisa disebut dengan panitia 8 atau panitia 9. Dan panitia 9 ini memiliki tujuan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan gagasan-gagasan yang telah disampaikan tadi oleh Insinyur Soekarno, Dr. Supomo, dan Muhammad Yamin. Yang kedua yaitu pembentukan Piagam Jakarta pada tanggal yaitu panitia 9 itu beranggotakan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya, Muhammad Hatta, Bapak A.A. Maringin, Habibussomo Cokro Joso, Abdul Qahar Muzair, Haji Agus Salim, Ahmad Subajo, Wahid Hasim, dan Muhammad Yamin, yang bekerja keras untuk merumuskan sebuah rancangan dalam pembentukan hukum dasar hasil kerja sebagai panitia 9 yang disepakati pada tanggal 22 Juni 1945 atau yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Isi dari Piagam Jakarta tersebut memuat 5 sila yang menjadi cikal bakal Pancasila dengan rumusan sebagai berikut atau isinya sebagai berikut, yaitu 1. Ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, atau yang diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terus yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.